Pemirsa, setelah perundingan dengan Amerika Serikat buntu, Menteri Luar Negeri Iran terbang ke Oman hingga Rusia untuk berdiskusi soal hubungan bilateral dan isu regional. Sementara itu, blokade yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran juga terus berlanjut. Untuk membahasnya lebih jauh, sudah bergabung bersama kami analis militer Center of Interdisciplinary and Development, Anton Ali Abbas. Selamat sore, Pak Anton. Baik. Pak Anton, apa yang Anda baca dari lawatan Menlu Arakci ke Oman dan Rusia pasca tidak jadinya perundingan Iran dengan Amerika Serikat di Islamabad? Jelas ini menunjukkan bahwa perundingan damai itu progresnya sedikit kecil sekali. Kenapa? Sampai-sampai misalnya pemerintah Iran dalam hal ini Menlu itu harus kemudian melakukan serangkaian lawatan untuk apa? Untuk mencoba untuk menyemai dan menunjukkan itikat baik. Jadi karena ketika kita bicara tentang proses perdamaian, ini tidak hanya sekadar niat baik saja, tapi harus ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya lebih dari itu. Itu satu. Yang kedua, tentu saja memang ada setidaknya ada beberapa progres bagi saya. Dalam hal ini adalah Iran, ketika Iran ingin mencoba mencari jalan keluar. Kenapa? Karena kemudian ketika kita bicara tentang proposal baru, Iran sendiri memang mencoba mengomunikasikan proposal baru terkait usulan perdamaian ini tidak hanya melalui meja Pakistan saja, tapi juga dengan Oman, lalu juga dengan Rusia. Jadi dengan demikian Iran mencoba untuk membangun banyak channel komunikasi yang harapannya bisa disampaikan kepada Trump. Walaupun juga misalnya kunjungan kali ini ke Moskow sedikit banyak juga meningkatkan posisi Iran dalam proses perundingan ini, bahwa dia kemudian tidak hanya sendiri, tapi dia juga di backup oleh Rusia secara tidak langsung dengan penerimaan di Rusia kunjungan kali ini. Itu Mbak Zilvia. Oke Pak Anton, tapi konkretnya apa sebetulnya yang bisa dilakukan Oman atau Rusia untuk bisa berperan membantu Iran Amerika Serikat kembali ke meja perundingan kah? Ya, sebenarnya proposal barunya itu adalah mencoba memisahkan perundingan terkait nuklir dengan proses yang lain atau butir-butir tuntutan yang lain. Ini kan proposal barunya. Jadi proposal barunya itu mengeksklud pembicaraan tentang nuklir. Nuklir kalau dalam posisi Iran adalah harapannya dipisah. Jadi paket pembicaraannya dipisah. Itu satu. Kedua, tentu saja prasyaratnya masih tetap sama, bahwa mereka akan bicara tentang proses perdamaian apabila blokade dilakukan dicabut ya, dan Iran juga menjanjikan bahwa Selat Hormuz juga tidak akan diganggu. Jadi itu ada posisi yang jauh lebih clear. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang apa materi utama yang ketika kita bicara kalau mereka akan kembali berunding adalah tentu saja manajemen Selat Hormuz. Karena informasi yang saya dapatkan misalnya ternyata Saudi dan juga bisa jadi juga akan ikut terlibat ketika membicarakan formulasi bagaimana kemudian biaya tol ya, tarif lintas, jika nanti akan ada manajemen baru jalur pembayaran di Selat Hormuz. Ini juga menjadi menarik bahwa ternyata perkembangan terbaru negara-negara Teluk juga punya concern dan juga ingin ikut terlibat dalam perumusan formulasi seperti apa nanti pembiayaannya, sehingga kemudian pembiayaan itu nanti tidak hanya dinikmati oleh Oman dan Iran, tapi juga ikut berdampak pada negara-negara Teluk yang juga notabene adalah menjadi korban dari perang ini. Itu Mbak Zilvia. Jadi maksudnya Pak Anton, kondisi di Selat Hormuz menurut Anda tidak mungkin kembali ke kondisi sebelum perang? Kondisi sebelum perang, yakni orang bebas lintas, kelihatannya tidak gitu. Jadi karena ternyata ide Iran untuk menerapkan tol fee itu ternyata justru mendapat dukungan dari beberapa negara Teluk yang lain, seperti tadi ada Oman, lalu ada Arab Saudi, dan kalau misalnya Arab Saudi join itu berarti Qatar juga ikut, jangan-jangan juga ikut akan memikirkan gitu. Jadi saya pikir pasca perang ini memang benar-benar akan ada new normal terkait Selat Hormuz. Dengan kata lain, bahwa akan ada biaya tambahan ketika kita bicara tentang nanti jalur pelintasan Selat Hormuz, Mbak Zilvia. Oke, Pak Anton, terakhir, apakah peluang konfrontasi yang semakin dalam di Selat Hormuz akan semakin meningkat karena Amerika Serikat sampai sekarang masih bertahan dengan blokadenya di pelabuhan-pelabuhan Iran? Kalau ditanya apakah menurun peluangnya, jawabannya tidak gitu. Karena apa? Karena 3 kapal induk milik Amerika Serikat, yakni kapal induk Gerald Ford, lalu
George W. Bush dan juga Abraham Lincoln masih ada di sana. Itu adalah kali pertama gitu ya, sejak tahun 2003 lalu ketika mereka menerjunkan 3 kapal induk juga ketika mereka melakukan serangan kepada Irak. Jadi ruang itu, jadi potensi terjadinya eskalasi itu masih tetap ada. Kenapa? Karena Amerika tetap melakukan deploy yang cukup besar dan itu juga anomali kalau misalnya kita bicara kondisi normal. Jadi kalau kan terjadinya deeskalasi, apakah langsung besar? Tidak jawabannya. Jadi potensi eskalasi masih tetap ada karena Amerika Serikat tetap melakukan penebalan di sana. Itu yang memang harus jadi concern juga, Mbak Zilvia. Baik, Pak Anton Ali Abbas, terima kasih atas analisa Anda di program Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.